Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Jemaat BIC yang ada. Bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan buat kita semua kalau kita boleh kembali beribadah. Walaupun secara online, yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melawat kita semua. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Di saat ada pujian penyembahan yang datangnya dari hati, yakin dan percaya Tuhan sanggup melawat kita semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya, kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan disembah, sebab Kau yang layak terima setiap sembah kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya, kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya, oh haleluya, Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, oh haleluya Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, Kau hebat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah Tuhan berikan. Kalau kami kembali memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau boleh disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita.
lepaskan. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin Tuhan. Nama Yesus, tabir. Haleluya. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. haleluya. Kami mau menyorak nama-Mu Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, amin, haleluya. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Namamu Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percaya setiap firman Tuhan mampu menguatkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, Amin. rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
saya serahkan kepada Bang Heri. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang kami muliakan dan kami tinggikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Suatu anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Jikalau kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan secara khusus hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu. Kiranya berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan semua hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan BIC GPDI Sahabat Allah yang diberkati Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan memerdekakan dan memulihkan hidup kita. Firman Tuhan hari ini bicara mengenai Allah yang menggoncangkan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menggoncangkan. Hari ini dunia sedang digoncang bukan oleh sesuatu yang besar, namun oleh sesuatu yang kecil, bahkan amat sangat kecil, yaitu virus corona. Saya percaya ini barulah permulaan atau pembukaan dari suatu goncangan yang jauh lebih besar. Ketika kita mendengar kata goncangan, itu berarti saudara sama dengan kebangunan rohani. Karena tidak ada kebangunan rohani yang terjadi tanpa goncangan yang besar. Justru di masa sukarlah Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kuasanya di tengah-tengah kita. Siapa yang menggoncang? Tuhan saudara, bukan setan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa tujuannya? Tuhan menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apakah itu yang tidak tergoncangkan? Firman Allah. Karena itu saudara, bangun hidup kita di atas dasar firman Allah. Karena dengan demikian, hidup Anda dan saya tidak akan tergoncangkan. 1 Yohanes 2:17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang tahu kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang pintar berbicara, mengajar atau berkhotbah tentang kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang membangun rumah. Satu di atas dasar pasir, satu di atas dasar batu karang. Orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sedangkan orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan dua-duanya mengalami goncangan yang sama. Hujan, angin, banjir melanda rumah itu. Tetapi rumah yang dibangun di atas dasar batu karang, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia tinggal tetap, tidak tergoncangkan. Jadi, apa masalah terbesar kita sebagai orang Kristen, orang percaya? Bukan goncangannya, bukan masalahnya, bukan hujan, badai atau banjirnya, tetapi fondasi hidup kita. Kita mendengar firman Allah, tetapi kita tidak melakukannya, maka kehancuranlah yang akan terjadi dalam hidup kita. Masalah terbesar orang Kristen bukanlah masalahnya, tetapi ini yang Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Itulah masalah terbesar orang Kristen. Sebagian besar orang Kristen, bahkan dosen saya berkata, 80% orang Kristen tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka hanya ingin Tuhan melakukan apa yang mereka mau. Memberkati, menolong, melindungi, bahkan membuat mujizat tanpa mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka berkata ya pada berkat Tuhan, namun berkata tidak pada perintah Tuhan. Yakobus 2:19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Kalau Anda bertanya kepada saudara sebangsa kita yang beragama Islam, apakah mereka percaya Yesus itu Tuhan? Mereka akan berkata, Yesus bukan Tuhan. Yesus hanyalah nabi, manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Tapi kalau Anda tanya sama saksi Yehova, apakah mereka percaya Yesus Tuhan? Mereka tidak percaya. Mereka percaya Yesus juga adalah ciptaan. Tapi tidak ciptaan yang pertama dan terutama. Baru dari situ segala sesuatu diciptakan. Kalau Anda tanya sama orang Yahudi, orang Israel di sana, sebagian besar dari mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus hanyalah Mesias yang palsu. Tapi kalau hari ini kita tanya sama setan, apakah ada setan di dekat Anda? Coba tanya sama dia. Tan, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan, Allah sang pencipta semesta ini? Sambil gemetar, setan akan berkata, percaya saudara. Setan percaya Yesus itu Tuhan. Tapi masalahnya, apakah setan melakukan kehendak Allah? Jadi kalau Anda hanya percaya Yesus itu Tuhan, tetapi Anda tidak melakukan kehendak Allah, apa bedanya Anda sama setan? Jadi ini kebenarannya. Anda tidak bisa percaya Yesus itu Tuhan tanpa melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Anda tidak bisa melakukan apa yang Tuhan katakan tanpa percaya Yesus itu Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman sia-sia. Iman disertai perbuatan itu menghasilkan kuasa dan kehidupan. Karena itu, jadilah orang Kristen yang melakukan kehendak Allah. Bukan hanya percaya Yesus Tuhan, tetapi mendengar dan juga melakukan kehendak Allah. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pernikahannya, keuangannya, keluarganya, anak cucunya, sampai selama-lamanya saudara. Tidak tergoncangkan. Jadi masalah terbesar kita bukanlah goncangan itu sendiri. Tetapi apakah kita melakukan perintah Tuhan? Mengapa saya tidak melakukan perintah Tuhan? Ada banyak alasan saudara. Satu kali istri saya Sandy ditelepon oleh seorang ibu sambil menangis saudara. Dan dia minta berjumpa dengan istri saya. Berjumpalah istri saya dengan dia. Ini seorang ibu muda, ternyata suaminya selingkuh. Sambil menangis berurai air mata dia menceritakan bagaimana suaminya menyakiti hati dia. Lalu Sandy berkata dan bertanya, ibu mau pernikahan ibu dipulihkan? Mau Bu Sandy. Ibu percaya Tuhan sanggup pulihkan? Percaya Bu Sandy. Ibu harus mengampuni suami ibu dan juga wanita itu yang mencuri suami ibu. Lalu dengan sedikit kaget dan melotot berkata, apa Bu Sandy? Mengampuni perempuan itu? Tidak bisa Bu. Amit-amit sampai mati Bu, saya nggak bisa mengampuni. Kecuali dia kembalikan suami saya. Anda lihat itu? Lalu ibu ini berkata, ya Ibu Sandy mah ngomong gampang, enak. Suami Ibu Sandy baik, ibu nggak ngerasain siapa yang saya rasakan. Lalu Sandy berkata, kalau gitu ibu ketemu sama ibu saya aja, Bu Wanda. Ya, Bu Wanda mama saya pernah ditinggal papa 14 tahun. Lalu ketemulah ibu muda ini kepada mama ya, Ibu Wanda. Dan ketika Bu Wanda mendengar, dan Ibu Wanda juga menceritakan kesaksian hidup dia, dan Ibu Wanda bertanya hal yang sama. Kalau ibu mau dipulihkan, ibu harus
mengampuni suami ibu dan juga perempuan itu. Lalu ibu muda ini berkata apa? Bu Wanda mah hebat, bisa. Saya bu, nggak bisa. Anda lihat, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anda dan saya akan selalu punya alasan yang tepat dan benar untuk tidak melakukan kehendak Allah. Tetapi kalau Anda tidak melakukan kehendak Allah, maka Anda akan binasa. Hidup Anda akan hancur. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, mengapa saya tidak melakukan kehendak Allah, perintah Allah? Yohanes 14 ayat 15 dan 23 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku," saudara. Jadi, masalah terbesar kita tidak melakukan kehendak Allah bukan karena perintah Allah itu terlalu berat, tetapi karena kita tidak mengasihi Tuhan. Itulah akar masalahnya. Mana yang lebih dahulu yang Tuhan minta dari kita? Kasih kita atau ketaatan kita? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Tuhan menghendaki kasih kita kepadanya terlebih dahulu. Tetapi apa yang agama lebih dahulu minta dari kita? Kasih kita atau ketaatan kita? Ketaatan kita, saudara. Sekalipun kita melakukan itu bukan dengan kasih, bukan karena kasih, tapi karena maksud-maksud yang lain. Itulah agama, saudara. Orang Farisi, saudara, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka memberi supaya dilihat orang. Itulah agama. Motivasinya bukanlah karena mengasihi Tuhan, tapi karena mengasihi dirinya sendiri. Jadi sadarlah, Tuhan tidak menghendaki ketaatan yang palsu seperti itu. Ketaatan yang sejati lahir dari kasih. Ketaatan yang sejati tidak lahir dari ketakutan atau ancaman, penghukuman, imbalan, atau juga pujian, saudara. Jangan Anda taat firman Tuhan karena Anda mengharapkan berkat Tuhan. Itu adalah ketaatan yang palsu. Tuhan mau kita taat karena kita mengasihi Dia. Kita bisa mentaati firman Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa mentaati firman-Nya. Karena itu saudara, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Apakah ketika kita mentaati firman-Nya, hidup kudus, sempurna? Tidak, saudara. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Jadi sadarlah bahwa dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Tuhan kepada kita. Sebesar dan sekotor apapun itu, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda dan saya ketika kita masih berdosa. Tetapi sebaliknya, kasih Tuhanlah kepada kita yang akan menghentikan kita dari semua dosa kita. Masalahnya, apakah Anda percaya bahwa Anda dikasihi Tuhan? Sekalipun Anda mungkin hari ini masih dalam dosa. Justru saudara, kasih Tuhanlah yang akan bisa membawa Anda keluar dari semua dosa Anda ketika Anda percaya akan kasih-Nya. Sehingga Anda bisa mentaati firman-Nya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah definisi kasih yang sejati. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita bukanlah sumber kasih. Allah itulah kasih. Dialah sumber kasih yang sejati. Itu sebabnya kita tidak bisa mengasihi Allah sebelum kita dikasihi Allah. Dan kabar baiknya, Allah sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tetapi apakah kita percaya bahwa kita sudah
dikasihi Allah. Itu masalah terbesarnya. Ketidakpercayaan kita akan kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 18-19 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jelas dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Agama, spiritnya adalah intimidasi, penghukuman. Saya mengalaminya. Ya, ketika saya masih kecil, saudara, orang tua saya hamba Tuhan, gembala, dan ibu saya melatih saya untuk saya berdoa. Karena ibu saya selalu mengatakan kepada saya, Doni, waktu masih kecil, kamu bayi lahir, kamu kecil, kamu tidak ada harapan, kamu muntah-muntah darah. Mami sudah berdoa dan mami sudah bernasar sama Tuhan. Kalau kamu sembuh, Mami janji sama Tuhan, kamu besar jadi hamba Tuhan. Jadi dari sejak kecil, ya saya dididik keras oleh ibu saya. Khususnya dalam hal doa, baca firman, ibadah, saudara ya. Nah, ketika saya masih kecil, saya taat sama ibu saya. Karena saya takut. Dan ketika saya tutup mata, saudara, di imajinasi saya membayangkan Allah itu duduk di tahtanya yang besar sambil pegang tongkat dan melotot kepada saya. Sehingga kalau saya berdoa, saudara, saya takut bergerak. Saya kaku, saya diam. Bahkan sekalipun ada nyamuk, ada lalat, saya nggak berani gerak karena saya takut. Tuhan marah lalu Tuhan pukul saya. Nah, itulah gambaran yang ada dalam hati dan pikiran saya. Dan ketika saya bertobat, SMP kelas 2, saya mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Saya buat keputusan, saya ingin dikasih Allah. Apakah Anda rindu dikasih Allah? Oh, saya mau dikasih Allah. Saya rindu dikasih Allah lebih lagi. Saya ingin menarik perhatian Tuhan. Jadi saya memutuskan dari sejak SMP kelas 2 untuk minimum saya berdoa 4 jam satu hari. Rohani ya, keren ya. Saya minimum harus baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Pagi 4 pasal, siang 4 pasal, malam 2 pasal. Every day 3 tahun lebih, saudara. Saya lakukan itu sebagai sebuah rutinitas agamawi. Tetapi kalau saya kurang berdoa dari 4 jam, sebutlah 3 jam 45 menit, kurang 15 menit, saya gelisah. Saya takut kasih Tuhan berkurang. Jadi saya harus menggenapkan 4 jam satu hari. Ya, lalu saya masuk, mungkin bisa kamar mandi saya keringkan, ya kamar yang kecil pokoknya, saudara, saya sembunyi di gudang, saya doa, saya pakai jam waker. 15 menit, haleluya, haleluya. Saya lebih 5 menit dikit lah. Pas, lega, saudara. Oh, puji Tuhan, aman, aman. Hari ini aman. Tuhan mengasihi saya. Tapi begitu saya berbuat dosa, saudara. Itu baru kurang doa 15 menit seperti itu. Gimana kalau saya berbuat dosa? Saya menghukum diri saya. Saya ingat, saudara. Puasa saya yang pertama adalah puasa minta ampun dosa. Saya belum pernah puasa sebelumnya. Jangankan 1 hari. Atau 2 hari. Saya janji Tuhan, aku mau puasa 2 hari. Baru 12 jam, sudah gemetaran, ya keringat dingin keluar, kepala pusing, perut lapar, lutut lemes, darah nggak ada tenaga. Lalu puasa saya batal. Dan saya menghukum diri saya. Itulah agama. Kapan saya bebas? Dibebaskan dari semua ikatan dosa, saudara. Ketika saya sadar bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberi saya satu gambaran. Ketika saya masih kecil, saya suka nginep di Bandung karena nenek saya tinggal di Bandung. Lalu saya ada di depan rumah nenek saya ada semacam got yang cukup besar, mungkin 2-3 meter. Tapi got itu begitu kotor. Karena setiap hari baik manusia maupun piaraannya itu buang air besar di situ. Dan waktu saya lari-lari dengan adik saya, ada jembatan di situ, lalu saya lompat menyilang. Adik saya mengikuti, saya sampai ke jembatan, adik saya tidak sampai, jatuhlah ke dalam got yang kotor itu. Lalu saya melihat adik saya penuh dengan lumpur, bahkan ada kotoran di kepalanya, kotoran binatang, saudara. Lalu saya masuk ke rumah nenek saya panggil orang tua saya, dan mereka keluar, dan itu jelas ada dalam ingatan saya. Bagaimana ayah saya turun, mengangkat adik saya. Dan Tuhan bertanya kepada saya, Doni, ketika engkau jatuh, ketika engkau di dalam dosa, aku Bapamu, aku turun mengangkat engkau. Aku mengulurkan tanganku kepadamu, aku menghampiri engkau.
untuk mengangkatmu dan membersihkan engkau. Tetapi masalahnya adalah engkau lari menjauh daripadaku. Ayah mana yang tidak sedih ketika melihat anaknya yang jatuh kotor dan ayahnya datang untuk mengangkat menyelamatkan dia, tapi anak itu lari dan berkata, "Papa, aku tidak layak. Aku kotor, aku najis." Demikianlah Bapa di surga. Sehingga saya sadar, saudara, ketika saya jatuh dalam dosa, saya tidak pernah ragu, saudara, untuk saya datang mendekat kepada Tuhan dan mengizinkan firman-Nya, kebenarannya, kasih-Nya membersihkan hati dan pikiran saya. Hari ini sadarlah bahwa Anda sudah dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ketika Anda di dalam dosa, dosa Anda tidak dapat menghentikan kasih Tuhan kepada Anda. Tetapi sebaliknya, kasih Tuhan kepada Anda yang Anda terima dan percayai, itulah yang akan menghentikan Anda dari semua dosa Anda. Karena apa, saudara? Karena kita bisa mengasihi Tuhan. Karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Sehingga kita bisa melakukan kehendak-Nya, perintah-Nya. Bukan karena takut. Bukan karena terpaksa atau karena imbalan tertentu. Tetapi karena kita mengasihi Dia. Jadi sekarang, apa kerinduan terbesar dalam hidup Anda? Banyak anak Tuhan ikut Tuhan, kerinduan terbesarnya apa, saudara? Diberkati. Kekayaan, ketenaran, ya, hubungan saya dipulihkan. Atau juga mengharapkan ada kuasa, mujizat. Ya, saya dulu puasa 10 hari, apa yang saya harapkan? Kuasa, saudara. Saya ingin jadi orang Kristen yang tanda kutip sakti. Ya, tumpang tangan orang rebah, ya, tiup orang semua rebah. Tuhan tidak mau kita mentaati karena alasan-alasan itu, saudara. Tuhan mau kita mentaati perintahnya hanya karena satu hal. Karena kita mengasihi Dia. Keluaran 33, 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yaitu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Satu kali Tuhan berkata langsung kepada Musa, Musa, pergilah, kamu bersama seluruh bangsa ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan malaikat ini, malaikat yang luar biasa, akan mengalahkan semua musuh-musuhmu. Sehingga engkau bisa masuk ke tanah yang kujanjikan. Tanah yang penuh dengan madu dan susu. Tetapi aku tidak ada di sana. Karena apa? Karena kalian ini bangsa yang tegar tengkuk. Tidak mau taat melakukan perintahku. Jangan sampai aku membinasakan kalian. Dengan kata lain, kalau hari ini Tuhan berkata pada Anda, anakku, lihat, aku memberkati hidupmu ya. Aku menggenapi semua janjiku dalam hidupmu. Tetapi aku tidak ada dalam hidupmu. Aku akan mengutus seorang malaikat menyertaimu. Saya bayangkan, Musa akan berkata, yes Tuhan, terima kasih Tuhan, let's go. Hei bangsa Israel, dengar ya, ini kabar baik. Kita akan masuk tanah Kanaan. Tuhan akan mengutus seorang malaikat. Dia akan berperang ganti kita. Kita nggak usah berperang. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Apakah itu yang Musa mau? Tidak, saudara. Dalam Keluaran 33:15, Musa berkata, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa kerinduan terbesar dalam hidup Anda? Kekayaan, ketenaran, hubungan, kuasa. Tuhan menghendaki hubungan, saudara. Lebih dari semua itu. Keluaran 33:11 ditulis dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itulah kerinduan terbesar dalam hidup Musa. Yaitu apa, saudara? Mengenal Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kasih yang sejati. Kita mentaati perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan.
Bukan karena kita takut dihukum atau karena kita takut masuk neraka, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Masalah terbesar orang Kristen bukanlah masalahnya, bukanlah goncangannya, bukanlah COVID. Tetapi apakah kita melakukan perintah Tuhan? Orang yang melakukan perintah Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Dan kita melakukan itu bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh boleh mencelikan mata kami. Bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan yang tetap hidup selama-lamanya. Celikan mata kami bertobat Tuhan. Kalau kami selama ini memanggil Engkau Tuhan, Tuhan, tetapi kami tidak melakukan apa yang Kau katakan. Biarlah kami boleh kembali kepada kasih kami yang semula. Apapun yang kami kerjakan karena kami mengasihi-Mu. Bukan karena berkat, bukan karena kuasa, bukan karena imbalan, tapi karena kasih kami. Meteraikan firman-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam rekan-rekan BIC yang ada. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya Mary Natasha ingin berpamit kepada teman-teman semua. Terkhusus buat Kobeni dan Cijeni yang ada. Terima kasih buat kesempatan pelayanan yang sudah diberikan buat saya. Terima kasih buat setiap kebaikan rekan-rekan BSI semua yang berikan buat saya. Saya tidak dapat membalas setiap kebaikan teman-teman semua, tapi biarlah kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara-saudara semua. Bantu terus saya dalam doa karena saya mau melanjutkan sekolah saya tingkat 2 di Sekolah Alkitab Batu. Saya berdoa untuk seluruh teman-teman BIC, untuk teman-teman BIC selalu setia dalam melayani Tuhan dan terus setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang menjadi pengumuman, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC sambil melihat perkembangan yang ada. Dan informasi BIC akan ada di Instagram, YouTube, dan Facebook. Teman-teman yang belum add, boleh add sosial media BIC di Bless Impact Community. Untuk kegiatan pertemuan secara fisik, baik komsel dan ibadah BIC, masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online, dipersilahkan. Jadwal doa dan puasa BIC hari Selasa dimulai hari Senin pukul 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore. Berikutnya, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC. Dalam menghadapi COVID New Normal, bagi teman-teman selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak, selalu menjaga kebersihan dimanapun teman-teman pergi dan berada. Sekian pengumuman dari komunitas BIC, nantikan info-info selanjutnya di sosial media Bless Impact Community. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Ada
Rekan-rekan BSI, selamat malam. Kita telah menyelesaikan ibadah online BSI pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana kami telah menyelesaikan ibadah BSI online pada hari ini. Bapa, suatu anugerah di mana kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau juga kiranya memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati setiap usahanya, Engkau memberkati keluarganya. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-Mu buat hamba-Mu. Bapa, terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu buat Bapak Beni Hira sebagai ketua BSI. Engkau memberkati setiap usaha dan mata pencariannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya ya Bapa, Engkau juga memberkati kesehatannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga yang memberkati rekan-rekan BSI pada hari ini. Bapa, mungkin ada mereka yang sakit, Engkau juga yang menyembuhkannya Bapa. Mungkin ada yang mempunyai masalah, Engkau beri mereka jalan keluar. Bapa, biarlah kami selalu berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat badani dan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.